Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas batang tekan, perencanaan batang tekan. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas batang tarik sampai kita memberikan contoh soal bagaimana kita mendapatkan dimensi dari sebuah kayu yang dibebani dengan gaya tarik. Nah, sekarang kita akan coba untuk mendapatkan dimensi atau perencanaan pada sebuah batang kayu yang menerima gaya tekan. Nah, baik. Sekarang kalau kita lihat perencanaan batang tekan, ini tegangan izin tekan, tegangan ini tegangan tekan adalah gaya tekannya, gitu ya. Gaya tekannya itu dikalikan dengan apa nih namanya nih? Ini adalah faktor tekuk ya, dibagi dengan luas. Nah, ini harus lebih kecil daripada tegangan izin. Kan ini sebagai syarat ya. Kembali lagi saya ingatkan syaratnya ya, tegangan tekan yang terjadi harus kecil atau sama dengan tegangan izin. Nah, ini ya, tekan tegak lurus. Jadi itu syaratnya. Kembali lagi dia tidak boleh melampaui dari tegangan izinnya. Nah, sekarang kalau kita lihat apa itu W, ini bukan W juga sebetulnya ya, apa tulisannya saya tidak tahu nyebutnya. Itu adalah faktor tekuk yang nilainya tergantung kepada nilai kelangsingan. Jadi ini faktor tekuk ini berhubungan dengan nilai kelangsingan. Nah, tapi tidak kita gunakan perhitungan langsung nantinya kalau kita sudah punya kelangsingannya langsung dapat tabel, lihat aja nanti di tabelnya berapa faktor kelangsingannya, berapa kelangsingannya nanti langsung kita akan peroleh nilai faktor tekuknya, gitu ya. Nah, sekarang yang penting kan bagaimana kita mendapatkan kelangsingan ini dulu. Kelangsingan ini adalah LK dibagi dengan I minimum. Sedangkan ini minimumnya adalah inersia minimum dibagi dengan luas bruto. Nah, seperti kita ketahui, inersia itu adalah 1/12 BH pangkat 3. Tetapi kalau kita cari minimum pada sebuah penampang yang kotak begini, yang penampangnya B dan H, di mana B itu lebih kecil dari H, maka ini dapat terjadi inersia ke segala arah, baik ke arah kuat maupun ke arah yang lemah. Kalau arah kuat itu contohnya saya gunakan HP, jadi ini sebuah penampang dengan ini tingginya adalah H dengan lebarnya B, maka kalau dia ada pada posisi seperti ini H, ini B, maka inersia ke arah kuat tuh yang sini. Karena H-nya kita pangkat 3. Tapi yang lemah itu ke arah yang geraknya ke sini. Kenapa? Karena sini hanya yang di pangkat 3 yang B. Ya, maka dia harus yang minimum tentunya yang inersia minimumnya tentu yang arahnya arah B. Oleh karena itu inersia minimum ini yang dipangkatkan 3 adalah yang B, bukan yang H. Dibagi dengan dimensinya. Atau kalau ini diturunkan rumusnya, kita akan dapatkan sebuah angka yaitu sebuah konstanta 0,289 kalikan dengan B. Maka ini menjadi persamaan dari I minimum. Ini huruf kecil ya, kalau inersia itu huruf besar ya. Nah, di mana itu disebut dengan jari-jari kelembaban minimum. Nah, kalau inersia minimumnya ini tadi nih ya, 1/12 B pangkat 3. Nah, jadi dari arah IX maupun arah Y. Ini lebarnya juga sudah. LK ini adalah panjang tekuk ya, ini bukan faktor tekuk, tapi ini adalah panjang tekuk. Nah, ini panjang tekuk ya, LK ini. Jadi LK panjang tekuk. Tadi kita sudah bahas, I minimumnya kita sudah dapatkan dengan cara ini. Nah, sudah dengan cara itu kita dapatkan, atau lebih praktis kita gunakan langsung ini, dengan B itu adalah lebar, ingat ya, B itu lebar kayunya, maka kita langsung dapatkan. Nah, kemudian untuk panjang tekuk, Anda cari LK. Nah, panjang tekuk itu seperti ini. Ada satu batang-batang tertentu dengan ketinggian H. Tentunya P-nya ini masuk ke dalam sebuah penampang. Jadi kalau tarik tadi dia keluar dari penampang,
Tapi kalau yang tekan itu yang masuk ke penampang, dan ini masih sejajar serat. Maka kalau perletakannya sendi-sendi, maka panjang tekuk atau LK itu sama dengan panjangnya dia sendiri. Nah, sedangkan kalau dia bebas, satunya bebas, sedangkan di bawahnya jepit, maka LK-nya sama dengan 2 kali panjangnya, 2 kali L. Nah, sedangkan kalau dia sendi jepit, di atasnya sendi, di bawahnya jepit atau dibolak-balik aja, hanya dia setengah L akar 2. Nah, yang terakhir kalau dalam kondisi dia jepit-jepit. Jepit-jepit ini maka LK-nya adalah setengah dari L. Maka dia sebetulnya punya bentuk-bentuk deformasi ya. Kalau masih terjadi, misalkan kalau kayak sendi-sendi ini, maka dia akan terjadi seperti itu. Kalau ini sudah jelas, kalau di sini sendi, di sini jepit, maka di sini, nah akan terjadi seperti itu. Jangan kalau dia jepit-jepit, dia akan jadi, nah seperti itu merahnya ya. Nah inilah perbedaan-perbedaan panjang tekuk yang terjadi pada sebuah batang yang terbebani dengan gaya tekan. Nah, untuk tabelnya sendiri, untuk faktor tekuk itu kira-kira seperti ini. Ini saya gambarkan tanpa angka, nanti kita bisa cari, Anda bisa download lewat internet dengan kata kunci faktor tekuk untuk kayu, maka akan Anda bisa download tabel ini. Nah, maka tabel ini terdiri dari kelangsingan. Kelangsingannya kan bisa dihitung tadi nih dengan cara ini. Kelangsingan sudah dapat dihitung ya. Kalau kelangsingannya udah dapat, langsung aja geser dia sebelah kanan. Maka kita sudah dapatkan faktor tekuknya. Sedangkan yang di sini ini ada tegangan tekuk izin. Jadi tegangan izin untuk kondisi tekuk. Maka sini ada kelas kayu ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi mungkin kita belum gunakan ini. Kita baru gunakan antara ini tadi kelangsingan dengan faktor tekuk. Jadi kita masih gunakan 2 kolom ini untuk mendapatkan faktor tekuknya. Dengan demikian semua persamaan ini bisa kita dapatkan variabelnya. Jadi dari variabel P tentunya ini adalah beban yang bekerja, ini adalah faktor tekuknya kita dapatkan, dan ABR adalah luasnya. Dan ini izinnya tentu sudah kita cari, sudah harus didapatkan lebih dahulu, tergantung dari jenis kayunya, kelas kuat kayunya, dan berat jenisnya. Dengan demikian nanti kita bisa masuk ke contoh soal untuk kita lihat bagaimana mengaplikasikan persamaan ini sehingga kita mendapatkan sebuah dimensi. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal untuk batang tekan. Jadi tadi kita sudah sampai ke teorinya sedikit. Sekarang kita masuk kepada perencanaan batang tekan. Jadi ini tadi persamaan untuk batang tekan. Contoh soalnya begini. Jadi ada sebuah batang ini, kalau dia menerima tekan, ya kita taruh aja dia sebagai kolom lah gitu misalnya. Maka ini tekannya dari situ ya. Besarnya 1.700 kg atau 1,7 kg. Ini kelas kuat kayu 2 dengan G 0,81. Struktur kayunya terlindungi, bebannya permanen, panjang kayunya 3 meter atau sama dengan ini ya, 300 cm. Nah, jadi apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah dimensi untuk menahan gaya tekan tersebut jika diketahui ini ya. Nah, jadi lebar kayunya adalah kayu 8 cm itu misalnya. Kemudian dia perletakannya sendi-sendi. Kenapa saya pilih sendi-sendi? Asumsikan dulu. Karena untuk membuat kayu itu berada dalam kondisi jepit itu sebetulnya agak susah gitu ya. Dia lebih cenderung kepada sendi-sendi, bukan tidak sama dengan beton. Kalau beton kita bisa bikin beton itu komposit monolit, sehingga dia malah susah dijadikan sendi, dia lebih cenderung kepada jepit. Tapi kalau kayu karena dia dua elemen yang kita gabung, biasanya dengan alat sambung berupa pasak, paku maupun baut, maka dia masih punya pergerakan antara kolom dengan balok itu misalkan dia masih bisa bergerak begitu ya, karena di sini kan pakai sesuatu yang sifatnya ada lubangnya gitu ya, jadi dia masih bisa bergerak. Tapi kalau beton karena kita cor monolit ya, maka dia menjadi komposit satu kesatuan yang sulit sekali, sehingga dia menjadi jepit gitu ya. Nah sekarang
Itu adalah dasar saya untuk memilih dia sendi-sendi. Nah, ini penyelesaiannya. Kelas kuat kayu 2, tegangannya adalah nih 150 kali G, kalikan beta, ini tadi juga 150 kali G-nya sekian tadi ya, 1,1, sehingga kita perlu tegangan izinnya itu segini. Jadi ini adalah tegangan izinnya, nggak boleh melampaui ini, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung kelangsingan, karena kita akan mendapatkan ini faktor tekuknya berapa, maka kita harus lalui dengan mendapatkan kelangsingan. Jadi panjang tekuknya sendiri, karena dia peletakannya sendi dan sendi ya, maka LK itu sama dengan L. L-nya berarti dia tadi ini L, nah, L-nya sama dengan 300. Nah, maka kita pasang 300 cm itu ya. I minimum, kita nggak usah pakai inersia lagi, nggak usah pikirkan inersianya karena ternyata sudah dikasih angka, sehingga kita bisa hitung dengan angkanya sekian. Nah, dengan demikian kelangsingannya adalah 300 dibagi ini adalah 129. Kalau kita lihat di tabel, nah ini tugas kalian nih, cari tabelnya nih. Tabel apa namanya, faktor tekuk ya. Nah, dia faktor download. Saya suruh download. Nah, kita dapat angka 5,48. Nah, sehingga kita coba sekarang masukkan ke dalam persamaannya. Ini kita masukkan lagi, kita tulis ulang. Hingga sekarang kita lihat ini ada bedanya. Ini kita punya dari beban, ini kita sudah dapat, ini yang dicari. Ini sekarang. Nah, sekarang kita rubah. Karena kita cari A, maka luasnya segitu adalah ini beban dikalikan dengan faktor tekuk dibagi dengan, nah ini tegangan izin. Kenapa kita pakai tegangan izin? Ya kita hitung berdasarkan tegangan izinnya. Sehingga nanti dimensi yang kita dapat otomatis dia tidak akan melampaui tegangan izin. Apalagi kita cenderung untuk meningkatkan dimensi. Kita jarang menurunkan dimensi. Kita sering selalu naikkan aja dimensinya gitu ya untuk mencapai kondisi yang lebih aman. Nah, makanya tegangan izinnya sekarang yang kita masukkan ke sini, sehingga bebannya 1.700 kita kalikan dengan 5, dan dibagi dengan faktor izinnya, sehingga kita dapat luas. Gitu ya. Ini kan luas penampang yang kita butuhkan adalah 76. Karena luas itu adalah ini, maka kita sekarang cari H-nya. Kenapa? Karena B tadi sudah kita ketahui besarnya adalah 8 cm. Makanya dia dibagi 8. Ini sekarang mendapatnya 9,58, kita bulatkan 10 cm. Oleh karena itu sekarang kita dapat dimensi perlu. Besarnya adalah 8 kali 10. Nah, kalau susah ternyata cari 8, maka ganti saja angka 8 ini, B-nya ini menjadi angka 6 atau 5, katakanlah 5,5. Nah, kenapa 5,5? Karena dari kayu 6. Tapi kalau dapat 8, ini kan bisa pakai 816 itu ya, kayu yang gede-gede itu ya. Boleh dipakai. Jadi sekarang dimensinya tinggal kalian tentukan aja, digunakan gitu misalkan. Kalau kita pakai balok, ini seperti yang tadi, maka baloknya adalah 612, 816. Berarti nanti diserut banyak. Atau kalau kita pakai usuk, 57, 46. Atau kita pakai reng, mungkin nggak pakai reng. 3 kali 5, 2 kali 3. Nah, artinya kalau kita mau pakai double-double kayunya boleh, rangkap boleh, pakai papan juga nggak apa-apa ya. Tapi harus nanti dihitung nanti. Dia kembali lagi, kalau kita gunakan dia rangkap, kayunya harus komposit. Harus kita satukan baik dengan paku, baut maupun dengan lem. Jadi ini semuanya dimensi yang kita perlukan. Jadi sampai di sini harapan saya kita sudah selesaikan batang tarik dan batang tekan. Nah, kemudian kita akan lihat aplikasi. Sehingga kalian nanti punya kewajiban untuk menghitung sebuah aplikasi dari penggunaan struktur kayu ini pada sebuah atap. Nanti akan ada gaya tarik dan gaya tekan yang diterima. Oke, sebentar lagi kita lihat bagaimana gaya-gaya dalam pada sebuah struktur atap. Nah, sekarang untuk aplikasi dari struktur kayu, dari perencanaan batang tarik dan batang tekan, kita lihat sebuah struktur rangka atap. Nah, ini kuda-kuda ya. Nanti kita kenal dengan nama
kuda-kuda kayu, ya, gitu ya. Nah, ini sederhana sekali, bentangnya juga nggak besar, sebetulnya bentangnya hanya 8 meter. Kalau 8 meter ini harusnya pakai 2 batang kayu, sehingga pasti di titik tengah ini terjadi sambungan. Nah, teorinya seperti itu. Tapi sebenarnya pakai benar-benar mendapatkan 8 meter itu ya bukan pekerjaan yang mudah ya. Karena bagaimanapun juga sambungan itu pasti juga nanti ada pemotongan dan kayu juga belum tentu panjangnya benar-benar 4 meter. Tapi nggak apa-apa, secara teori dulu kita sampaikan. Nah, ini kuda-kuda yang sangat sederhana. Kuda-kuda ini memiliki sudut 35 derajat. Jadi kemiringannya 35. Kenapa kemiringan 35? Karena kalau kita gunakan dia genteng sebagai penutup atapnya, maka genteng itu syarat pemasangan minimumnya adalah 27 derajat kemiringannya. Tapi kalau kita berani menggunakan 27 derajat, itu masih ada resiko masuknya air ke celah-celah genteng. Jadi kalau kita masih tetap paksakan ya, bukan tidak boleh, ini genteng itu misalkan ini atapnya, struktur kayunya, kalau dia di genteng terakhir, di genteng masangnya gini. Nah, ini kalau kena hujan, ini masih ada hembusan angin. Maka ini bisa masuk ke dalam selah-selahnya sini ya. Jadi ini masih kemungkinan untuk terjadi kebocoran. Kalau kita pakai sudut 27 derajat. Nah, otomatis kita harus cari genteng yang bagus. Jadi tapi tetap tidak aman. Bisa tapi tidak aman. Ya makanya kalau kita pakai sudut 45 derajat, 45, nah ini bahaya. Gentengnya jatuh, karena di sini ada kait genteng. Nah, genteng itu gini bentuknya kira-kira ya. Nah, ini ada kaitnya. Jadi genteng itu gini bentuknya. Nah, gentengnya seperti ini. Ini harus ada kaitnya. Nah, kalau ini sudutnya untuk sudut 45 derajat, maka ini cenderung untuk mudah jatuh. Ya, makanya kalau dia 45 derajat itu dilengkapi dengan paku di sini. Nah, ini ada pakunya. Maka dia menjadi lebih kuat. Tetapi kalau rusak ya susah juga, karena dipaku kan kita susah perbaiki juga. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita ambil tengah-tengah nih. Anggap tengah-tengah ada di 35 derajat. Sehingga sekarang kita bentuk kuda-kudanya 35. Nah, kemudian ada P. Ada P di setiap titik buhulnya. Ini titik buhul ini ada beban. Beban apa kira-kira ini? Nah, ini adalah semua beban dari luar. Yaitu bisa meliputi, jadi kalau beban P itu meliputi penutup atau dalam hal ini genteng. Nah, kemudian ada reng. Ini rengnya banyak ini. Di setiap genteng ini ada rengnya. Enggak, dia banyak sekali. Nah, kemudian di titik buhul itu kalau ini kuda-kuda, nah ini kan jadi P nih. Nah, dia diambil di setengahnya di sini. Nah, maka semua yang ada beratnya di antara, jadi di antara ini misalkan titik 5 itu ya, maka di antara titik 5 inilah semuanya dibebankan ke titik 5. Di antara titik 6 ini kiri kanan dibebankan. Gitu juga di titik 4. Sehingga titik 1 dan titik 3 ini hanya ada setengahnya saja. Maka dia menjadi 250. Nah, ini harusnya 500 kg itu sudah termasuk kalau ada yang bekerja di sana dibebankan kepada titik buhulnya. Jadi reng, pekerja, air, angin. Nah, ini udah kepada bentuk P sama dengan 500 kg. Maka kita harus ambil dia persatuan meter. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga ini beban P ini sudah mewakili keseluruhan gaya luar atau beban luar yang bekerja. Nah, kemudian kita kasih nomor batangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 batang di sana. Dan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik buhulnya. Nah, inilah sekarang yang harus kalian hitung. Ini jadi tugasmu. Ini hitung, karena kita nggak belajar mektek. Kalian belajar mektek sekarang, ini masukin semuanya. Sampai saya tahu, sampai kalian tahu berapa sih besarnya gaya di sini dalam satuan kilogram. Nah, ini batang 1 sampai batang 9. Kemudian ketahuilah nanti batang 1 itu tarik atau tekan. Misalkan tekan, nah, gitu ya. Atau batang 1 tarik, ya
nggak tahu, nanti hasil hitungan aja, batang 2 tekan. Nah, ini peletakannya adalah sendi dan roll. Sehingga nanti kalau sendi, tentunya di sini ada, ini ya, apa namanya nih, RA, dan di sini ada juga R juga, RAV, RAH. Nah, kemudian di sini akan ada RB, RBV. Nah, jadi di sini bukan RA ya, sebetulnya karena kita sudah kasih nama buhulnya R1, ini juga R1. Nah, di sini tentunya menjadi R3. Nah, karena di sini gayanya dia turun semuanya, maka R1 horizontal pasti sama dengan 0, tidak ada. Maka yang ada hanya tinggal R1 vertikal dan R3 vertikal. Nah, ini sekarang dihitung kalian sampai mendapatkan bisa mengisi tabel ini. Nah, itu adalah tugas kalian. Kalian bisa unggah nanti hasilnya ini setelah dihitung melalui email saya. Email saya akan saya kasih tahu nanti di akhir penayangan video ini. Demikian materi kita cukupkan, nanti kita bahas lagi pada materi yang berikutnya.